Jauh sebelum cahaya Islam menyinari dunia, Jazirah Arab diselimuti kegelapan pekat yang kita kenal sebagai zaman jahiliyah atau masa kebodohan. Di tengah kota Mekah yang gersang dan tandus, peradaban manusia seolah kehilangan arah. Masyarakat hidup dalam penyembahan berhala yang bisu, hukum rimba menjadi pegangan, di mana yang kuat menindas yang lemah, dan nilai-nilai kemanusiaan luhur seakan terkubur dalam-dalam. Anak perempuan dianggap aib, perbudakan merajalela, dan pertumpahan darah menjadi pemandangan biasa. Namun, di antara riuh rendahnya kesesatan itu, di tengah kegelapan moral yang begitu pekat, ada satu sosok manusia mulia yang hatinya selalu resah. Jiwanya yang suci gelisah melihat kondisi kaumnya yang terjerumus begitu dalam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda yang dikenal dengan julukan Al-Amin, sang terpercaya. Sejak muda, jiwanya yang murni tidak pernah bisa menerima kebobrokan moral yang terjadi di sekelilingnya. Beliau tidak pernah ikut dalam pesta maksiat, tidak pernah menyembah berhala, dan hatinya selalu condong pada kebaikan. Kegelisahan batin ini mendorongnya untuk mencari sebuah jawaban, mencari kebenaran yang hakiki. Beliau memilih jalan sunyi, sebuah jalan untuk menyendiri dari keramaian dunia yang penuh kepalsuan. Menjelang usianya yang ke-40 tahun, sebuah usia kematangan bagi seorang manusia, kecintaan Muhammad untuk menyendiri atau bertahanat semakin kuat dan mendalam. Beliau sering membawa bekal sederhana, hanya beberapa potong roti gandum dan sebuah kantung air, lalu berjalan meninggalkan hiruk-pikuk kota Mekah. Beliau mendaki bukit-bukit terjal di pinggiran kota, menuju sebuah puncak yang dikenal sebagai Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Di puncak gunung batu yang sunyi itu, tersembunyi sebuah gua sempit yang bernama Gua Hira. Gua ini bukanlah tempat yang nyaman, hanya cukup untuk satu orang duduk atau berbaring dengan susah payah. Namun, di dalam keheningan gua yang gelap dan terpencil inilah, Muhammad menemukan ketenangan yang ia cari. Jauh dari keramaian dunia, beliau menghabiskan malam-malam panjangnya untuk bertafakur, merenungkan keagungan penciptaan alam semesta. Siapakah yang menciptakan langit tanpa tiang? Siapakah yang membentangkan bumi dan menumbuhkan tetumbuhan? Beliau berserah diri kepada Zat yang Maha mengatur segalanya. Sebuah kekuatan agung yang ia yakini ada, meskipun saat itu syariat atau aturan ibadah formal belum turun kepadanya. Inilah fitrahnya yang lurus, sebuah panggilan jiwa untuk kembali kepada Sang Pencipta. Hingga tibalah satu malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Malam yang hening, tenang, dan penuh misteri. Namun takdir besar umat manusia sedang menanti untuk diukir. Saat Muhammad sedang tenggelam dalam perenungannya di Gua Hira, tiba-tiba keheningan yang mencekam itu pecah. Sesosok makhluk agung yang belum pernah beliau lihat sebelumnya muncul di hadapannya. Sosok itu adalah malaikat Jibril, utusan dari langit. Kehadiran makhluk surgawi yang penuh cahaya ini membawa getaran hebat yang luar biasa. Sebuah pengalaman yang belum pernah dirasakan oleh manusia manapun di muka bumi. Tubuh Muhammad bergetar hebat. Jibril kemudian mendekat dan berkata dengan suara yang tegas dan menggema, "Iqra," yang artinya, "Bacalah." Muhammad, yang sepanjang hidupnya dikenal sebagai seorang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, menjawab dengan jujur dan gemetar, Ikari. Aku tidak bisa membaca." Mendengar jawaban itu, Malaikat Jibril tidak berkata apa-apa. Ia justru langsung memeluk tubuh Muhammad dengan sangat erat. Begitu erat, hingga beliau merasa sesak napas dan kepayahan. Kemudian, Jibril melepaskan pelukannya dan kembali memerintahkan dengan suara yang sama tegasnya, "Bacalah." Sekali lagi, dengan napas yang masih tersengal, Muhammad menjawab dengan jawaban yang sama, "Aku tidak bisa membaca." Peristiwa dramatis ini berulang untuk kedua kalinya. Jibril kembali memeluknya lebih erat dari sebelumnya, lalu melepaskannya. Firman itu adalah surah Al-Alaq, ayat 1-5. Jibril membacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam."
Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Beliau diliputi rasa takut, kagum, dan bingung yang luar biasa. Dengan tubuh yang menggigil hebat, beliau bergegas keluar dari gua. Pemandangan malam Mekah dari atas Jabal Nur, yang biasanya menenangkan, kini terasa begitu mencekam. Beliau menuruni lereng bukit berbatu yang curam, dengan napas yang terengah-engah. Membelah kegelapan malam, hanya satu tujuannya. Segera pulang ke rumah, ke tempat di mana ada ketenangan dan perlindungan. Sesampainya di rumah, beliau langsung menemui istri tercintanya, Khadijah binti Khuwailid, dalam keadaan pucat pasi dan seluruh tubuhnya gemetar. Dengan suara yang terbata-bata, beliau berseru, "Zamiluni, Zamiluni," yang artinya, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah, seorang wanita mulia yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Tanpa banyak bertanya, segera mengambil selimut tebal dan menyelimuti suaminya yang tercinta. Beliau memeluk Muhammad dengan lembut, mencoba menenangkannya, hingga rasa takut dan gemetar itu perlahan-lahan mereda. Kehangatan pelukan dan selimut itu bagaikan oase di tengah gurun ketakutan yang dirasakan Muhammad. Setelah merasa lebih tenang, barulah Muhammad menceritakan semua peristiwa luar biasa yang baru saja dialaminya di Gua Hira. Beliau menceritakan tentang sosok agung yang datang, perintah untuk membaca, pelukan yang menyesakkan, hingga kalimat-kalimat indah yang kini terenjang-jang di benaknya. Di akhir ceritanya, dengan nada penuh kekhawatiran, beliau berkata, "Sesungguhnya aku khawatir terhadap diriku sendiri." Beliau takut jika yang dialaminya adalah gangguan jin atau pertanda buruk lainnya. Namun, Khadijah, sang istri yang cerdas dan setia, dengan keyakinan yang penuh dan tak tergoyahkan, menenangkan hati suaminya dengan kalimat yang hingga kini melegenda dalam sejarah Islam. Khadijah berkata, "Kala, absyir, fawalahi, la yukrisi kalahu abada." Sama sekali tidak, bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Lalu beliau melanjutkan, "Innaka latasilur rahim, wa tahmilul qal, wa taqsibul madum, wa takrid daif, wa tu'inu ala nawai bilhaq." Sungguh, engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi, memikul beban orang yang lemah, memberi kepada orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan menolong siapapun yang memperjuangkan kebenaran. Kata-kata Khadijah ini bukan sekadar penghiburan, tapi sebuah kesaksian atas akhlak mulia suaminya yang menjadi jaminan bahwa Allah tidak mungkin menimpakan keburukan padanya. Untuk lebih meyakinkan hati suaminya, Khadijah kemudian memiliki ide cemerlang. Beliau mengajak Muhammad untuk menemui sepupunya yang sudah tua dan bijaksana, seorang alim bernama Warakah bin Naufal. Warakah adalah seorang penganut agama Nasrani yang taat pada ajaran asli Nabi Isa dan sangat memahami kitab-kitab suci terdahulu, seperti Taurat dan Injil. Sesampainya di hadapan Warakah, Khadijah meminta Muhammad untuk menceritakan pengalamannya. Setelah mendengar seluruh cerita Muhammad dengan saksama, wajah Warakah yang renta itu menunjukkan ekspresi takjub yang luar biasa. Dengan suara bergetar karena usia dan kekaguman, Warakah berkata, "Haza'ang, nami suru, latsuyuncira, ala Musa." Ini adalah nama sagung yaitu malaikat Jibril yang dulu pernah turun kepada Nabi Musa. Warakah kemudian menatap Muhammad dalam-dalam dan berkata, "Ya laitani fiha jazaen, ya laitani aku nuhayan, ides yukrijuka kaumuk." Duhai, andai saja aku masih muda dan kuat saat itu. Andai saja aku masih hidup ketika kaummu nanti akan mengusirmu. Muhammad terkejut dan bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warakah menjawab dengan tegas, "Benar. Tidak ada seorang pun yang datang membawa risalah sepertimu yang tidak dimusuhi oleh kaumnya. Jika aku masih hidup pada hari itu, aku pasti akan menolongmu dengan segenap kekuatanku.
Warakah telah menegaskan bahwa Muhammad adalah nabi akhir zaman yang telah lama dinanti-nantikan oleh umat manusia. Momen agung di Gua Hira itulah yang menjadi titik balik peradaban manusia. Dari sebuah gua yang sempit, gelap, dan terpencil di puncak gunung batu, terbitlah fajar petunjuk. Sebuah cahaya kebenaran yang kemudian menyebar, menerangi seluruh penjuru dunia yang sebelumnya gelap gulita. Wahyu pertama, perintah Iqra, atau bacalah, menjadi pondasi awal dari risalah agung bernama Islam. Sebuah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Perintah untuk membaca ini menandakan betapa pentingnya ilmu pengetahuan, akal, dan perenungan dalam ajaran Islam. Dari sinilah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai. Sebuah perjalanan penuh tantangan yang pada akhirnya mengubah wajah dunia untuk selamanya. Kisah ini yang kita gali dari lembaran-lembaran sejarah ensiklopedia Islam mengajarkan kita bahwa dari tempat yang paling sunyi dan sederhana sekalipun, keagungan bisa lahir. Ini adalah bukti bahwa Allah memilih hamba Nia yang paling mulia hatinya untuk menyampaikan pesan Nia yang paling agung. Semoga kisah ini dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan menginspirasi kita untuk selalu mencari kebenaran dimanapun kita berada. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari dunia Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya.